ketemu lagi dengan kita, saya Anggi dan aku Sisil dalam BKSN 2020 pertemuan kedua dengan tema Yesus Rajaku. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang Yesus sebagai Raja yang berkuasa di surga, dan kita mengenal identitas sebagai hamba yang melayani Tuhan dalam diri sesama kita. Nah, terus kan kita akan membahas itu kan ya Kak. Ya. Terus aku mau tanya nih, kalau Yesus itu kan sebagai Raja, maksudnya apa sih Yesus sebagai Raja? Terus kalau Yesus sebagai Raja, kerajaannya di mana? Terus hambanya siapa? Nah, untuk itu aku juga belum terlalu paham nih. Kita simak bareng-bareng aja ya pertemuan kali ini. Yuk, simak ya pertemuan kedua kali ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya, semoga semua baik-baik saja ya. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan BKSN dengan tema Yesus Rajaku. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua dalam tidur kami tadi malam, sehingga kami bisa tidur pulas dan sehingga kami bisa bangun di pagi yang cerah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan BKSN. Berkatilah kami agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan sabda pertemuan kedua BKSN kali ini, mari kita buka buku panduan kita atau Alkitab, Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya
dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dan berkah dalam. Pada pertemuan minggu kedua pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan merenungkan tema "Aku solider dengan sesama". Untuk mengawali pendalaman iman kali ini, saya akan mengajak kalian melihat tayangan video singkat berikut ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Mariana Smith, mau jadi pilot. Nama saya Evandion, saya polisi. Nama saya Manuel Tigih, ingin
Saya Maria PK. Saya mau jadi ibu guru. Saya nama Anselmus. Saya jadi pastor. Saya nama Maria PK. Saya mau ibu guru. Nama saya Milkan Putri. Saya mau jadi ibu guru. Nama saya Eva Gia. Saya mau jadi ibu guru. Nama saya Tenafik. Saya jadi dokter. Nama saya Malasina Pikir mau jadi suster. Nama saya John Christianus Pula. Saya Pula. Nama saya Yesken Mote. Jadi pastor. Nama saya Martin Bobi. Saya jadi guru. Nama saya Leonardo Mote. Saya mau jadi tentara. Nama saya Akulun Cemote. Saya jadi pastor. Nama saya Ustikula. Saya mau pastor. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Dalam tayangan video tadi, kita baru saja mendengarkan cita-cita teman kita dari SD Wakete Papua. Mereka adalah teman-teman kita yang polos, semangat, dan jujur. Namun keadaan mereka tidak seperti kita. Mereka dalam situasi terbatas. Mereka hidup di pedalaman Papua pada masa pandemik COVID-19, hanya tinggal di rumah, tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak punya HP, tidak punya laptop untuk pelajaran online seperti kita di sini. Bahkan alat tulis dan buku juga tidak punya. Bagaimana kita mau solider dengan teman-teman kita di Papua yang serba terbatas ini? Paling tidak kita mendoakan mereka agar Tuhan mengirimkan orang baik yang peduli mereka, agar menolong mereka, memberikan alat-alat sekolah seperti pensil, ballpoint, buku tulis, dan buku-buku bacaan yang berguna untuk mendukung cita-cita mereka. Namun anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus, tidakkah kalian punya teman-teman sekolah, bahkan tetangga dekat yang tidak punya sarana dan fasilitas alat-alat sekolah seperti juga teman-teman di Wakete Papua? Bagaimana kita solider dengan mereka? Mungkin kalian bisa mengajak belajar bersama mereka di rumah kalian. Tentu saja dengan memperhatikan aturan kesehatan pada masa COVID-19 ini. Pakai masker dan jaga jarak. Itulah cara kalian solider dengan sesama kita. Anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Semoga kalian berjumpa dengan Tuhan Yesus saat solider dengan teman-teman sekolahmu yang berkekurangan dan miskin. Demikianlah anak-anak dan adik-adik remaja Katolik Kevikepan Surakarta yang terkasih dalam Kristus. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
pembahasan yang sebelumnya, kita akan lanjut ke bagian pesan dan penerapan. Sebelumnya kakak mau tanya nih, pernah nggak sih kalian melihat atau mengamati teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian yang membutuhkan solidaritas? Contohnya ada teman kalian yang sakit, teman kalian yang sedang mengalami kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tadi contoh orang-orang yang membutuhkan solidaritas. Setelah kalian menemukan orang-orang yang membutuhkan solidaritas menurut kalian, nah, setelah itu kakak minta kalian untuk menulis bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengetahui dan menemukan orang-orang yang membutuhkan solidaritas. Jangan-jangan perasaan kalian cuma biasa saja. Jangan sampai ya. Nah, setelah kalian menemukan, menulis perasaan, sekarang kita melakukan aksi. Nah, tugas kalian saat ini adalah melakukan aksi solidaritas. Aksi ini bisa kalian lakukan sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman kalian. Jadi kalian bekerja dalam kelompok. Nah, kalian melakukan aksi solidaritas kepada orang-orang yang sudah kalian tadi tuliskan perasaannya. Nah, kalian bisa melakukan aksi solidaritas mulai dari hal-hal yang terkecil. Misalnya, mengunjungi teman kalian yang sakit, membantu, menyemangati teman-teman kalian. Sehingga aksi solidaritas ini bisa kalian laksanakan tanpa merasa terberati. Nah, semangat melakukan tugasnya ya, dan jangan lupa tugasnya harus dikerjakan. Semangat! Jadi, kan kita udah selesai nih nyimak pertemuan 2 PKSN kali ini. Terus pertanyaan-pertanyaanku tadi gimana Kak? Ada jawabannya enggak? Ada dong pastinya. Jawaban dari pertanyaan Sisil tadi intinya adalah bagaimana kita melayani sesama kita sebagai wujud bakti kita dalam melayani Tuhan. Tahu nggak contohnya apa? Berarti kalau kita melayani sesama itu contohnya bakti sosial. Nah, itu bakti bisa. sosial. Terus bagi-bagi ke orang yang lebih membutuhkan. Nah, bisa juga kita sowan ke panti jompo, kita bantuin orang tua yang di sana. Banyak juga ya caranya untuk melayani Tuhan dan pasti. sesama. Nah, pasti penasaran kan pertemuan selanjutnya ada apa? Ikuti terus ya PKSN 2020. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bergadang. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri untuk doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu mewujudkan aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian, mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.